Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai tentang cara pembuatan Google Classroom. Yang pertama kita membuka Google dulu. Kemudian kalau misalnya sudah ada di sini tinggal diklik aja. Tapi kalau misalnya tidak ada, setelah kita login ke Google, kita klik saja yang di sini. Kemudian tinggal pilih yang Classroom. Diklik. Nah, ini ada satu contoh kelas, tapi kita buat saja lagi ya. Caranya itu diklik yang tanda plus di sini. Itu ada gabung ke kelas dan buat kelas. Kalau gabung ke kelas itu biasanya digunakan oleh peserta didik dia untuk gabung ke kelas-kelas yang sudah tersedia dengan menggunakan kode yang otomatis akan terbentuk saat kita membuat classroom gitu. Nah, kalau para guru biasanya membuat kelas. Kemudian kita klik di sini. Setuju. Kemudian buat kelas, misalnya nama kelasnya 10 IPA 2. Bagiannya seni budaya. Kemudian mata pelajarannya juga seni budaya. Nah, ini kelas yang baru saja dibuat. Nanti si kode kelas ini bisa kita bagikan ke peserta didik untuk bergabung dengan kelas kita. Kemudian ini di forumnya kita bisa membuat uploadan pertama, misalnya mengetik tentang ucapan selamat datang di kelas, misalnya dan kata-kata lainnya. Kalau misalnya mau diketik silahkan di sini. Nanti kita pilih mau kelas mana aja yang mau dibagi. Misalnya kelas IPA 2 sama IPA 1, kita klik aja semua. Jadi nanti walaupun kita hanya membuat satu pengumuman seperti ini siswanya kalau banyak nanti ada untuk ke semua siswa yang ada di kelas tersebut yang kita pilih. Kalaupun kita cuma membuat satu, ini pengumumannya, begitu kita memposting, nanti akan langsung masuk ke kedua kelas tersebut. Seperti itu. Kemudian di sini ada tugas kelas. Jadi di sini kita membuat tugas-tugas atau bisa juga kita menyampaikan materi seperti itu. Kemudian ini anggota kelasnya. Siapa aja nanti banyak. Kemudian nilai nanti juga akan ada di sini setiap anak, misalnya nilainya 75 atau 80 nanti akan ada di sini. Kembali lagi ke tugas kelas. Di sini kita pilih kalau mau membuat, buat. Kemudian diklik mau yang mana, mau bentuknya seperti apa. Nah, kalau ini materi. Jadi nanti kita bisa memaparkan materi di sini. Caranya itu seperti ini. Buat dulu judulnya apa. Misalnya kemudian kita deskripsi di sini tugasnya apa saja. Misalnya silahkan. Kalau misalnya kita mau ngasih materi uraian bisa. Kemudian kalau misalnya kita mau ngasih video berupa video, kemudian membagikan link YouTube, bisa juga tinggal diklik yang ini. Misalnya perhatikanlah video berikut ini. Kemudian yang kedua
silahkan rangkum materi dari video tersebut. Kemudian yang ketiga, misalnya seperti ini. Terus kita pilih aja linknya, misalnya dia ada linknya, pilih atau dimasukin ke sini untuk videonya, atau bisa juga dengan menempelkan URL-nya seperti itu. Nah setelah itu kan nanti ada videonya di sini. Nah kalau sudah ada di sini videonya udah dimasukkan, kemudian pilih kelas mana saja yang akan menerima, misalnya semua kelas. Tinggal diklik semuanya, topiknya tentang apa, bisa dibuat seperti itu. Walaupun kita hanya membuat satu tugas, satu materi, tapi karena kita memilih 2 kelas, maka nanti si materi ini akan otomatis mengcopy ke kelas yang satunya lagi, kemudian diposting. Nih. Itu. Kemudian kalau misalnya kita mau membuat tugas, misalnya ulangan harian, kita buat saja di sini. Ulangan harian. Itu. Kemudian di sini diberi petunjuk. Kemudian diberitahu KKM-nya berapa, misalnya KKM-nya 10 gitu. Nah ini kan di sini ada blank quiz, kita bisa mengambil dari Google Drive, atau misalnya mengupload foto, atau menambahkan link untuk nanti ulangan hariannya itu. Nah karena di sini kita belum punya filenya di Google Drive, jadi kita akan membuat dengan mengklik blank dokumen ini. Nah, kemudian di sini kita buat judul ulangan harian tiga dimensi. Kemudian dikopas aja, dialihkan ke sini supaya untuk judulnya nanti. Kemudian di sini kita mengklik nama, nanti akan diisi oleh siswa. Pilihannya yang jawaban singkat. Kemudian ini wajib diisi supaya anak-anak tidak bisa melewati langkah ini. Kalau belum diisi, ini ada tanda merahnya, itu menandakan wajib diisi. Kemudian buat kelas, misalnya 10 IPA 1, kemudian yang kedua 10 IPA 2. Ini juga sama, kita buat wajib isi ya. Nah ini sudah selesai di bagian pertamanya yang wajib. Kemudian kita akan membuat bagian selanjutnya.
Oh iya, tadi kalau misalnya ini kan cuma disediakannya satu waktu pertama kali. Kalau kita mau nambah lagi, itu di plus yang ini ditambah seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak jadi, tinggal klik ini aja, nanti hilang sendiri. Nah, kalau misalnya nambah bagian, tinggal klik di sini, nambah bagian, judulnya tulis lagi seperti ini, terus ditambah pertanyaannya, misalnya apakah yang dimaksud dengan karya seni rupa 3 dimensi? Jawaban yang pertama, karya seni yang memiliki panjang dan lebar. Ini dengan adanya Google Classroom ini, dengan adanya Google Form seperti ini, akan memudahkan guru untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat dari pekerjaan siswa. Caranya gimana? Saat kita membuat pertanyaan, kita bisa langsung membuat kunci jawaban. Jadi tinggal pilih jawaban mana yang benar. Misalnya ini. Nah, kemudian tinggal pilih poinnya mau berapa, misalnya poinnya 20, tinggal selesai. Kita pilih wajib diisi supaya anak wajib menjawab pertanyaan ini. Nah, kalau misalnya di soal ini kita mau menyertakan foto, bisa, kita tinggal mengklik ini, nanti kita bisa menambahkan gambar, begitu pun dengan video seperti itu. Nanti jika pertama kali menggunakan Google Form ini, biasanya kunci jawaban ini tidak langsung muncul. Nah, kalau misalnya tidak ada, kita harus membuatnya dulu. Misalnya ini kan kuisnya udah jadi ya. Kalau misalnya nggak muncul kunci jawaban, biasanya si jawaban kuisnya itu masih dinonaktifkan. Kalau misalnya sudah diaktifkan semuanya, nanti akan muncul kunci jawaban. Kemudian nilainya itu bisa kita atur kapan rilisnya. Misalnya pas anak sudah selesai mengerjakan, kemudian di tahap terakhir nilainya nanti akan langsung muncul, atau nanti setelah ditinjau oleh kita, dilihat gitu, seperti itu. Kemudian si responden juga atau peserta didik juga bisa melihat pertanyaan yang tidak terjawab, jawaban yang benar, atau nilai poinnya. Biasanya saya hanya mengklik yang nilai poin, kalau yang lainnya tidak saya pilih, seperti itu. Kemudian ini yang di umum bisa meminta mengumpulkan alamat email, atau bisa juga nanti pas anak masuk itu hanya bisa memberikan satu tanggapan. Kemudian si responden, si siswa atau peserta didik itu nanti dia, kalau misalnya kita mengklik ini, dia bisa melihat mengedit kerjaannya setelah dikirim. Kalau saya biasanya tidak mengklik ini. Kemudian yang selanjutnya bisa melihat diagram ringkasan dari jawaban teksnya, seperti itu. Nah, kemudian di presentasi ini nanti bisa ditampilkan progresnya, atau misalnya diacak urutan pertanyaan, atau bisa ditampilkan link nanti buat menyerahkan jawaban lain. Biasanya saya lebih memilih untuk mengacak pertanyaan, karena kan kalau di sini tuh bisa saja supaya anak itu jadi merasa soalnya berbeda, seperti itu.
Soalnya ini kan nggak pakai urutan nomor soal juga gitu, jadi kalau misalnya diacak juga kan nggak akan ketahuan seperti itu. Kemudian pesan konfirmasi ini kita bisa mengetik misalnya terima kasih sudah mengerjakan ulangan harian. Simpan. Nanti kata-kata yang tadi itu akan muncul setelah anak mengerjakan. Setelah itu, setelah beres membuat soal, mau ditambah lagi, tambah sebanyak-banyaknya boleh. Setelah itu kita kirim. Nah, setelah beres, nanti si soalnya ada di sini. Kalau sudah seperti ini, kita bisa tugaskan. Sebelum menugaskan, pilih dulu kelasnya, mau kelas mana aja yang kita pilih. Walaupun kita cuma membuat 1 kali, tapi kalau misalnya ada 5 kelas, bisa kirim aja sekaligus seperti itu. Kemudian siswanya juga bisa dipilih. Kalau misalnya semua, tinggal pilih semua. Yang pasti kalau misalnya sudah 2 kelas yang dipilih, kemungkinan semua siswa dari 2 kelas itu akan mendapatkan soal ini seperti itu. Kemudian ini poin yang dinilainya maksimalnya nilainya 100. Kemudian kalau misalnya ada batas waktu, kita tinggal buat di sini. Paling terakhir itu misalnya tanggal 25 Agustus. Waktunya misalnya jam 23 seperti itu. Kalau udah beres, sudah ada waktu nanti seperti itu. Kemudian kita tugaskan. Setelah ditugaskan, siswa akan segera melihat tugas di aliran mereka. Tugas. Nah, ini seperti ini nanti tampilan di kelas-kelasnya. Kalau misalnya anaknya ada 30 orang misalnya, nanti di sini akan tertera. Kemudian siapa juga yang sudah mengirimkan atau yang sudah mengerjakan juga akan tertera di sini. Jadi kita bisa lihat nilai di sini seperti itu. Nah, kembali lagi ke Google Form. Yang tadi tugas sudah dikirim. Kalau misalnya anak sudah mengerjakan, terus kita ingin melihat nilai mereka di mana, berapa nilainya, kemudian kita ingin berbentuk spreadsheet-nya, kita tinggal klik ini, jawaban dilihat. Nah ini, kalau misalnya kita sudah tidak mau menerima tanggapan lagi atau tidak mau menerima jawaban dari peserta didik, tinggal matikan saja. Nanti kalaupun mereka mencoba masuk tidak akan bisa, soalnya ini sudah dimatikan tanggapannya. Nah, ini masih diaktifkan. Kemudian, kalau misalnya ingin melihat nilai dari seluruh peserta didik yang sudah mengerjakan, kita tinggal klik ini. Ini adalah membuat spreadsheet. Nanti tinggal kita pilih. Kalau misalnya mau pilih yang sudah ada, bisa. Saya biasanya membuat spreadsheet yang baru supaya tidak pusing ya. Kemudian diklik buat, semuanya akan diproses. Nah, ini bentuk spreadsheet-nya dari ulangan harian tadi yang kita buat, soalnya yang kita buat. Nah, di sini itu nanti anak mengerjakan tanggal berapa, jam berapa, itu akan ada di sini. Kemudian kalau ini, yang ini adalah skor nilainya. Misalnya nilainya anak itu 80 dan skor maksimalnya 100, maka akan ada 80/100 seperti itu. Kemudian kalau ini nama adalah nama siswanya, kemudian kelas siswa, kemudian ini nanti di sini kalau misalnya pertanyaan nomor 1, di sini akan ada jawaban dari setiap anak, kemungkinan akan beda-beda seperti itu. Kemudian misalnya ini ada soal nomor 2, nanti akan ada jawaban dari setiap anaknya seperti itu. Ya, mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf, masih banyak kekurangannya. Pengucapannya juga mungkin tidak terlalu jelas. Semoga walaupun dengan banyak kekurangan itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan semoga juga kedepannya bisa lebih baik lagi. Kalau misalnya ada yang kurang
tepat saya sampaikan, silahkan di kolom komentar disebutkan sarannya mesti bagaimana. Dan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan juga dituliskan di kolom komentar. Sampai di sini penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.